Setiap bicara soal pembangunan dan investasi pembangkit listrik baru, kita selalu hanya berbicara bagaimana target 35.000 megawatt itu terpenuhi. Padahal di sini juga terkait dengan masalah penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak. Sebagai contoh, di PLTP Lahindong, unit 5 dan 6, dan PLTP Ulubelu, unit 3 di Lampung. Ada sekitar, ini informasi yang saya terima, 2.750 orang tenaga kerja lokal yang akhirnya mendapat pekerjaan dan bekerja di Lahindong dan di Ulubelu. Sekali lagi, 2.750 masyarakat lokal mendapat pekerjaan di PLTP Lahindong unit 5 dan 6 dan PLTP Ulubelu unit 3. Ini adalah jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit, yang banyak. Padahal banyak sekali pembangkit listrik yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan pada 2017 yang akan datang. Jadi saya ingin mengingatkan lagi supaya jangan ada yang percaya dengan sebaran fitnah soal tenaga kerja dan investasi yang dibilang sebagai ancaman kebanjiran tenaga kerja. Perlu saya sampaikan tidak. Misalnya yang banyak diisukan yang dari Tiongkok, yang katanya sampai 10 juta, sampai 20 juta. Tidak ada. Informasi yang saya terima, jumlahnya 21.000, itu iya. Jangan sampai harga kita, listrik kita lebih mahal dari negara yang lain. Saya berikan contoh misalnya pembangkit listrik tenaga air di Sarawak. Saya mendapatkan informasi harganya hanya 2 sen. Hanya 2 sen. Coba dicek nanti, benar enggak? Menurut saya betul. Informasi ini valid. Di kita 7 sen. Tenaga surya di Uni Emirat Arab, di sana harganya saya dapat informasi 2,9 sen, di kita 14 sen. Padahal sekali lagi, air kita melimpah, sungai kita melimpah. Ada Mahakam, ada Musi, ada Bengawan Solo. Kalau di situ dibangun dan harganya bisa 2 sen, disitulah daya saing Indonesia akan meloncat naik. Kenapa harga kita mahal? Karena terlalu banyak beban-beban biaya yang sebetulnya tidak perlu. Terlalu banyak orang di tengah. Terlalu banyak yang brokeri, terlalu banyak yang maklari. Itu apa pada gini-gini? Berarti benar. Benar enggak? Kalau ditepuki berarti benar. Iya. Kita ngomong apa adanya. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Pasti ada sesuatu. Masa antar BUMN ada yang di tengah?
Masa dari swasta ke PLN ada yang di tengah? Ya, untuk apa? Nah, kita sekarang belak-belakan saja. Negara kita perlu efisiensi, semuanya di semua lini. Kalau enggak kita akan digilas oleh kompetisi, oleh persaingan antar negara. Infrastruktur energi PLTP Lahindo Unit 5 dan 6 dan PLTP Hulu Hulu Unit 3 telah diresmikan. Selanjutnya Bapak Presiden berkenan untuk berikutnya adalah PLTP Hulu Hulu mulai beroperasi komersial 25 Juli 2016 dan memenuhi kebutuhan listrik untuk kurang lebih 330.000 kepala keluarga. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita berada di operasi produksi PLTP Lahendong Unit 5 dan 6. Kita di sini, Pak. Kita sekarang berada di klaster 27, di mana sumber produksi kita berproduksi. Ini Bang, apa? Untuk ini akan Ya, yang pertama, tadi saya ulang ya. Jadi potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ada 29.000 megawatt. Yang dikerjakan sekarang, yang ada sekarang baru kira-kira 5%, masih kecil sekali. Oleh sebab itu ini potensi sisanya yang 90%, 95% perlu dikerjakan. Karena ada potensi yang sangat besar sekali dan target kita adalah 7.500 megawatt sampai tahun 2025. Ya, karena ini potensinya ada. Pak Presiden, pembangunan turbin. Yang pertama, ini dulu. Jadi kembali lagi, jadi coba dicek di sini ya. Ini kan yang rame masalah tenaga kerja terus. Ya awal misalnya waktu masang turbin, memang ada tenaga kerja Jepang di sini. Karena teknologinya memang kita memerlukan. Teknisi kita memerlukan. Tetapi kayak sekarang ya sudah hampir 99,9% adalah tenaga kerja kita semuanya. Karena dari sisi skill dan lain kita mampu kok. Mampu. Pak Presiden, Ya. Pak Presiden pembangunan percepatan pembangunan proyek listrik di Indonesia selain untuk percepatan pembangunan proyek listrik di Indonesia selain insentif yang udah ada kemudahan lain nggak Pak yang akan diberikan oleh pemerintah? Yang jelas, yang pertama perizinan dan sudah dipangkas banyak dan saya masih perintah ke Menteri SDM, ke Dirut PLN juga untuk disederhanakan lagi, dipotong lagi agar lebih cepat. Itu apa 180 hari. Presiden pembangunan Ya, dan kita ingin target yang telah kita berikan itu juga nanti bisa tercapai meskipun kita juga harus rekalkulasi lagi apakah dengan pertumbuhan ekonomi yang sekarang itu masih kira-kira 35.000 megawatt yang diperlukan. Sampai 2019 Ya kan? Karena kalau enggak itu juga harus kita bayar. Hitung-hitungan itu yang masih diselesaikan. Sehingga sebetulnya kebutuhan kita berapa sih dengan pertumbuhan ekonomi real dunia yang melambat, pertumbuhan kita juga meskipun pada kondisi yang baik tetapi juga perlu hitung-hitungan. Karena memang dulu hitungannya waktu 35.000 megawatt itu hitungan kita adalah di atas 7%. Ya. Pak Presiden, pembangunan turbin merupakan pembangunan berskala nasional. Khusus untuk penguatan ekonomi kerakyatan,
itu seperti apa? Berdasarkan fakta di lapangan, ekonomi kerakyatan belum maksimal tersentuh oleh kebijakan keuangan. Apa konsep dari Bapak terkait dengan hal ini? Ya kalau turbin-turbin yang gede-gede seperti itu ya memang kalau kita belum bisa mengerjakan ya memang harus dikerjakan oleh luar, itu faktanya seperti itu. Tetapi saya kira Bisa untuk ekonomi. hasil listriknya nanti keluarannya kan juga untuk usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro. Dan yang kedua, saya kira kita ngerti semuanya bahwa yang namanya kredit usaha rakyat, bunganya yang dulu 23%, 22%, sekarang berapa? 9%, tahun depan 7%. Itu juga membantu UMKM. Yang kedua, yang berkaitan dengan dana desa. Dana desa yang dulu hanya 20,5 triliun, tahun ini 47 triliun, tahun depan 60 triliun dana desa. Itu perputarannya ada di mana? Di desa, di daerah, di usaha kecil, usaha mikro. Hal-hal seperti itu yang sering tidak dilihat. Dilihatlah perputaran uang dari dana desa, dari KUR yang hanya 9%. Saya kira memang kita tidak ingin memberi hal-hal yang bersifat sosial, tetapi memberikan subsidi bunga, memperkuat perputaran uang yang ada di bawah. Saya kira itu cara-cara kita lakukan. Ya. Apa? Ya itu yang menyebabkan hal-hal yang tidak efisien, itu yang harus diefisienkan. Jadi cari aja, ada enggak, kalau di tengah satu enggak apa-apa, ada yang di tengah sampai 4, sampai 6, itu yang enggak benar. Satu pun juga enggak benar kalau ngambilnya banyak. Ya.